Bahkan di dalam hadis Nabi jelaskan, andai kata suami dalam keadaan terpaksa pun, istri misalkan bilang melayani, maka justru disitulah curahan rahmah Allah akan berikan kepada suami, pada istri, karena istri ingin menyenangkan daripada suami. Tapi ini kan backgroundnya Mr. Deli ya. Dari awalnya sudah karena dipaksa, terpaksa, dan tidak ada alasan agama yang kemudian membenarkan dalam konteks tadi itu. Yang dibolehkan tadi kan kalau misalkan dia masih kecil, nggak mengerti, nggak mengenal, ada sakit, kemudian orang tuanya sebagai mandat, kan bukan karena faktor itu. Nah, Mbak Caca ini, maaf nih, apakah selama 2 tahun pernikahan Mbak Caca dengan laki-laki tersebut, apakah pernah terjadi KDRT atau mungkin suami Mbak pernah selingkuh dengan perempuan lain mungkin? Enggak sih, Mas. Dia selalu baik sama saya. Justru malah saya yang selingkuh. Waktu itu saya lagi bosan di rumah. Kemudian saya keluar untuk jalan-jalan ke mall. Nggak sengaja ketemu sama teman lama saya. Nah setelah itu ya kita jadi tukeran nomor telepon, sering komunikasi. Saya juga jadi sering cerita sama dia soal masalah rumah tangga saya. Curhat. Ya, dan ternyata dia malah jadi suka sama saya. Karena sering komunikasi itu ya, Mbak Caca curhat ya. Dan saya juga jadi suka sama dia. Nah sebenarnya hukumnya itu bagaimana Pak Ustadz jika seorang istri curhat permasalahan rumah tangganya kepada orang lain, laki-laki lain, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz sebenarnya? Masalah rumah tangga ini adalah menjadi rahasia. Rahasia dapur masing-masing tidak boleh diceritakan pada orang lain. Bahkan ada hadis Nabi yang menjelaskan kalau orang itu menceritakan kasur bersama suaminya, maka itu diharamkan, tidak dibolehkan. Bagaimana Pak kalau ada orang misalkan punya masalah berat rumah tangga, kepada siapa harus dia ceritakan, konsultasikan? Mungkin dia kalau nggak cerita kepada orang tua mungkin takut, bisa konsultasi pada ustadz, konsultasi kepada orang ahli agama yang dipandang bisa dipercaya menurut dia, bisa menceritakan rahasia dia, dan kemudian di sini jangan cerita kepada teman apalagi mantan pacarnya. Pasti justru Anda akan tersedot pada dia, karena Pak, dia pasti akan muncul simpatisnya, akan menunjukkan perhatian dia, padahal perhatian dia itu adalah perhatian semu. Karena Pak, karena ada keperluan dalam konteks tadi itu gitu loh. Apalagi ketika sudah seperti itu, setan memanas-manasi program besar dia. Wah iya besar ini lebih baik daripada suamimu dan macam-macamnya. Justru mestinya Mbak Caca kembali misalkan pada ulama bertanya, Ustadz, saya ini punya masalah begini, apa harus saya lakukan? Nanti kemudian akan dipanggil juga suaminya. Dua-duanya dinasihati untuk membina tadi itu. Tapi karena lari tadi makanya tidak dibolehkan dalam konteks agama. Nah Mbak Caca kan tadi menceritakan Mbak Caca selingkuh gitu ya. Sempat ketahuan nggak sama suami? Ya sempat ketahuan karena waktu itu saya bawa teman saya itu ke rumah. Dan pada saat hari itu tiba-tiba suami saya pulang cepat tanpa pengetahuan saya. Kami kepergok. Pada saat dia ngelihat kita berdua, dia cuma diam dengan ekspresinya yang marah. Dan saya membela diri, saya utarakan apa yang saya rasain. Dia malah nampar saya. Laki-laki yang lagi deket sama saya itu, dia berusaha membela diri saya, dia pukul suami saya. Karena suami saya emosi, dia langsung berusaha ngambil pisau untuk membunuh saya. Ketika ya pacar saya pada saat itu menolong saya, justru pisau itu menusuk ke dada suami saya. Kamu apa kabar sayang? Baik kok. Mas gimana? Aku baik. Aku kangen banget sama kamu. Tapi suami kamu bagaimana? Udah, suami aku masih lama pulangnya. Kamu gak usah takut. Jadi aman nih? Aman dong. Aku kangen banget sama kamu. Beneran kamu tuh cantik. Caca, kamu ini apa-apaan sih? Siapa dia? Mas Bayu, kok kamu udah pulang sih? Iya, aku pulang lebih awal. Kenapa? Kamu kaget? Aku sengaja pulang cepet buat ngerayain ulang tahun kamu, tau gak? Tapi apa? Kamu malah selingkuh enak-enakan sama dia. Enggak, dasar kamu kurang ajar. Jangan kasar dong. Diam kamu, masih ikut campur. Mas, asal mas tahu ya, aku ini selingkuh karena aku gak pernah cinta sama kamu.
jangan sayang aku kalau aku selingkuh di belakang kamu. Oh, jadi kamu selama ini begitu sama aku? Kurang sayang apa aku sama kamu, ha? Kamu ini, Jangan, Mas. kamu macam-macam sama aku. Mas turun itu, Mas jangan, itu bahaya. Berani selingkuh dari aku. Mas, Udah jangan. khianatin aku. Mas, jangan, Mas. Itu bahaya. Mas, jangan. Mas, jangan. Caca di mana ini? Mas gimana? Aku nggak tahu. Mas Aduh. yaudah, kita bawa ke rumah sakit ayo. Mas Bayu. Pada saat itu kita panik. Jadi kita berusaha langsung bawa ke rumah sakit. Tapi ternyata sampai rumah sakit suami saya udah nggak bisa ketolong. Dan pihak rumah sakit juga sempat curiga sama kami berdua. Kami sampai diperiksa polisi dan akhirnya di penjara. Oh, kalau boleh tahu berapa lama Mbak Caca di penjara? Teman saya divonis 10 tahun. Mbak Caca sendiri kena penjara juga? Saya 3 tahun. 3 tahun. Setelah Mbak Caca keluar, itu gimana kehidupannya Mbak Caca selanjutnya? Setelah saya keluar dari penjara, saya berusaha mau pulang ke rumah paman saya. Iya. Karena saya mau pulang kampung, saya nggak ada biaya. Tapi saat saya sampai di rumah paman saya malah diusir. Saya dianggap pembunuh sama keluarga saya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Caca, ngapain kamu kesini? Gimana kabarnya Tante? Baik kan? Udah, jangan banyak basa-basi. Kamu ngapain kesini? Kamu kan bukannya di penjara. Kamu kabur ya dari penjara. Enggak kok Tante. Alhamdulillah aku udah bebas Tante. Halah, udah pergi sana. Kamu tuh udah nggak layak nginjekin kaki di rumah ini. Tante, aku bisa jelasin semuanya Tante. Udah. Pergi sana. Maaf ya, saya udah nggak peduli lagi sama kamu. Ada apa, Mas? Ini nih Pak, si datang. Om, Ngapain kamu kesini, Caca? kita bisa jelasin semuanya Om. Sudah pergi kamu. Kami tidak menerima kamu di sini. Om, aku kesini meminta uang Om. Aku mau pulang ke kampung, mau pulang ke rumah ibu aku Om. Enak banget kamu yang mau minta uang. Maaf ya, kita udah nggak peduli lagi sama kamu. Pergi sana. Caca bisa jelasin semuanya Om. Dengar ya, kamu tidak berhak di sini lagi. Pergi kamu. Om, Ya udah gitu. Udah pergi sana. Ayo Pak, kita masuk. Nah, ini Pak Ustadz nih, menurut Pak Ustadz bagaimana ini tindakan Mbak Caca yang bisa dibilang berujung maut nih Pak Ustadz? Iya. Iya. Jadi kan begini, kita apa ya? Saya kok merinding mendengar kisah ini. Jadi Mbak Caca alasannya misalkan tadi itu karena nggak mencintai suami, tapi kemudian akhirnya mencari di luar, ini juga tidak dibolehkan. Yang kedua sebenarnya suaminya tadi kan bekerja, ingin pas hari ulang tahun ingin pulang, kan sebenarnya ingin mendapatkan surprise sama dia. Iya. Tapi ternyata betul-betul surprise dalam hal kemaksiatan gitu ke rumah. Kemudian apa yang dilakukan suami menampar? Harus diingat para pemirsa, dibetulkan oleh Al-Quran. Kalau istrimu kamu jumpai melakukan berarti seperti fadribuhunna, Anda terima kemudian pukul, itu dibolehkan. Tetapi para imam madhab, misalkan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, pukul yang bernilai edukatif, bukan untuk menyakiti. Menyakiti artinya apa? Dipukul berkali-kali, diajar sampai remuk, itu yang namanya menyakiti. Tapi kalau pukul pertama untuk berikan pelajaran, itu dibetulkan. Tapi kan ternyata Mbak Caca merasa, saya dilakukan kekerasan. Bukan, Anda. Justru perbuatan Mbak Caca itu melakukan kekerasan psikis yang luar biasa pada suaminya gitu. Jadi para pemirsa sekalian, ini juga menjadi pelajaran pada kita semua dan para orang tua. Jangan mudah memaksa anaknya untuk menikah kalau bukan karena dibetulkan oleh alasan agama. Apa yang dibetulkan oleh alasan agama? Agama itu begini, apabila ada orang baik datang ke rumahmu melamar anakmu, maka jangan kau tolak. Kalau kau tolak akan muncul fitnah. Fitnah itu artinya apa? Fitnah dunia. Bisa saja mungkin nanti justru anaknya tidak mendapatkan yang lebih baik dan macam-macam konteks itu. Tapi sudah diketahui kualifikasi keagamaan daripada si calon tadi itu. Tapi jangan sampai kemudian memaksa menikahkan anak itu hanya karena tergiur oleh harta, bukan karena melihat akhlaknya, bukan karena melihat
kebaikan-kebaikan pada dia, justru kalau inilah yang kemudian akhirnya menjadi petaka di kemudian hari bagi orang yang melakukannya. Nah, Mbak Caca nggak ada niatan pulang ke kampung ketemu dengan ibunya Mbak Caca? Sebelumnya saya sudah pernah berusaha untuk pulang kampung, Mbak. Cuma ternyata kasus saya sampai di sana. Orang-orang kampung tahu. Ya. Jadi pada saat saya pulang, saya belum sempat ketemu sama ibu saya. Saya udah dicegat dan saya diusir dari kampung. Padahal saya pengen banget ketemu ibu saya. Saya kangen sama ibu saya. Saya butuh sama ibu saya. Ini alhamdulillah tim Tawakal sudah berhasil untuk menemui ibunya Mbak Caca dan sudah berhasil untuk mengajak ibunya Mbak Caca untuk datang ke studio. Kita ajak masuk ke studio ya, untuk bertemu dengan Mbak Caca ya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu. Mami Caca ya, Bu. Sama. Cuma gara-gara Caca. Caca menyesal. Mau. Sama. Ibu juga minta maaf sama kamu. Sayang sama Ibu. Sampai kamu gak tahu semuanya, Nak. Mbak Caca, Ibu, kita berbincang di sini ya. Kita tanya Pak Ustadz juga ya. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Alhamdulillah terima kasih ya Ibu sudah mau hadir di studio pada pagi hari ini, dan di sini Ibu namanya kita samarkan menjadi Ibu. Ibu siapa? Vina ya. Ibu Vina ya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan setelah bertemu lagi dengan anaknya. Silakan Ibu. Iya. Saya senang, Mas, Mbak, bisa ketemu lagi dengan anak saya. Iya. Saya ngerasa berdosa sekali sama anak saya. Iya. Saya melakukan ini karena ketidakmampuan saya. Saya nggak nyangka anak saya mengalami kejadian seperti ini. Caca minta maaf ya, Bu. Sama saya. Pak Ustadz, apakah seorang yang merasa dirinya bersalah, apakah kita nih harus dihakimi dan tidak diberi kesempatan kedua kali seperti yang dilakukan keluarga dan tetangga Mbak Caca di kampungnya gitu loh Pak Ustadz? Bagaimana cara mensikapi ketika ada orang bersalah? Kalau orang yang bersalah, Al-Quran menjelaskan begini. Infa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfir lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, surat Al-Imran ayat 134. Allah menyatakan jika kamu sekalian melakukan keburukan fahisha, burukan, kejahatan atau apapun, hendaklah kau segera ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Tidak ada di muka bumi ini yang bisa memberikan pengampunan kecuali hanyalah kepada Allah. Maka berikanlah kesempatan ketika ada orang itu ingin bertaubat kepada Allah, berikan kesempatan dia. Dan fungsi semua itu sesungguhnya adalah at-taqarrubu ilallah. Allah meminta kamu harus dibimbing untuk mendekat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ustadz. Mungkin saya selalu berpikir, apakah orang seperti saya ini masih bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi saya sudah melakukan hal yang sekotor itu. Iya, jadi begini. Kata Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, kalau Anda pernah bersalah, bertobatlah kamu dengan sebenar-benar tobat. Artinya bersama tuntunan Allah, bimbingan Allah, Anda harus berhijrah. Hijrah itu berpindah dari kondisi yang tidak baik pada kondisi yang lebih baik. Dan apa yang harus diisi? Yang harus diisi adalah berjanji tidak mengulangi perbuatan lama itu, menyesal terhadap perbuatan lama itu, dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik, dan amali-amali dalam kebaikan terus diisi. Mudah-mudahan Allah masih memberikan ruang, pintu ampunannya diberikan kepada hamba-hambanya yang menghadap pada dia untuk bertobat kepadanya. Ini dari kesimpulan semua dari awal sampai sekarang ini apa Pak Ustadz? Kesimpulan dari pagi hari ini yang pertama, hendaklah kita menyantuni orang-orang yang perlu kita santuni yang hidup dalam kehidupan kita. Ya. Kalau ada orang miskin yang ikut bersama kita, anak yatim yang ikut bersama kita harus menolong mereka semata-mata karena tuntunan agama, tuntunan Allah, maka Allah akan merahmati orang yang membantu saudaranya ini. Ya.
Yang kedua, ketika ada orang tua mengadopsi anak orang lain, yakinilah dan anggaplah itu adalah bagian dari anak sendiri, maka itu berarti berniat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlakukanlah dia seperti anak sendiri, perbaikilah dia sebagaimana anak sendiri, maka itu sini. Yang ketiga, ketika orang itu sedang terjerat dalam lumpur dosa, terjebur di sana, maka kembali harus ada orang yang menarik supaya dia kembali ke daratan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu sudah pada titik kesadaran ini, jangan coba-coba menengok masa silam, menengok masa lalu yang penuh dosa itu, tataplah masa depan bahwa Allah Maha menerima ampunan, Allah Maha menerima taubat, maka bertobatlah, isilah dengan kebaikan. Iya. Nah Pak Ustadz nih sebelum kita menutup acara ini, ada nggak amalan apa yang buat Ibu dan Caca Pak Ustadz? Iya, yang pertama kan ada doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga karena perbuatan dosa, tergelincir karena bujukan setan, kemudian Nabi Adam berdoa begini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan kedoliman ya Allah, maka ampunilah aku. Jika engkau tidak mengampuni aku atas perbuatan dolimku ini, maka sungguh aku termasuk orang yang merugi. Kemudian ya Tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai zat yang menerima tobat, terimalah tobat kami, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat penerima tobat dari hamba-Mu. Dan ini kemudian diulang-ulang, termasuk juga doa-doa harian, apa yang bisa doa, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai doa pakai bahasa Indonesia, Allah Maha mendengar as-sami atas semua doa-doa hambanya. Dan yang terpenting Ibu, sholatnya ditekuni, rajin dikerjakan, sholat malam bermunajat saja, sholat malam mulai di sini, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan harapan terang untuk masa depan yang masih muda Mbak Caca ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Mas Maria. Dan Mbak Caca dan Ibu, terima kasih sudah hadir di sini ya. Mbak Caca, kita doakan yang terbaik ke depannya ya. Sekarang sudah bertemu dengan Ibu, semoga ke depannya keluarganya makin baik lagi ya. Amin. Ya baik pemirsa Tawakal, sekian dulu acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa memetik pembelajaran yang luar biasa dari kisah Mbak Caca. Kalau begitu saya Mario Wiriks dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.